Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil ma'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Hari ini akan disampaikan berkenaan dengan kematian sesuatu yang pasti. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, kita mengetahui bahwasannya kematian itu sesuatu yang pasti. Namun tak sedikit yang menyepelekan. Hatinya keras laksana batu, terlalu sibuk urusan dunia, namun lalai urusan akhirat. Seakan mati tak pernah menemuinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun." Artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan memberi tangguh kepada suatu jiwa pun apabila ajalnya telah tiba. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Munafikun Surah 63 ayat yang ke-12 dihitung dengan basmalah. Sepantasnya tidak ada yang takut mati, karena mati adalah kepastian. Tapi takutlah saat mati atau meninggal karena tidak ada amal ibadah yang menyertai. Allah Ta'ala mengkhabarkan keadaan manusia yang lalai setelah kematiannya. Di alam kubur barulah dia menyesal telah menyia-nyiakan hidupnya. Sebagaimana firman-Nya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas solihin. Artinya, dan belanjakanlah dari apa yang telah kami rezekikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seseorang di antaramu. Lalu ia berkata, seandainya Tuhan, wahai Engkau memberi tenggang waktu kepadaku sedikit waktu, pasti aku akan bersedekah dan menjadi bagian orang-orang yang soleh. Surah Al-Munafikun Surah 63 ayat yang ke-11. Jadi di dalam ayat ini kita diperintahkan untuk berinfak, membelanjakan pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita nanti menyesal setelah pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita minta dikembalikan ke dunia ini untuk berinfak. Para Ahmadi sudah akan membayar canda melalui canda.id. Jadi banyaklah mengingat mati agar hati selalu lembut. Air mata mudah menetes dan mudah menerima nasihat.
Di dalam hadis dikatakan, perbanyaklah banyak mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Karena jika seseorang mengingatnya saat kehidupannya sempit, maka ia akan merasa lapang. Dan jika seseorang mengingatnya saat kehidupannya lapang, maka ia tidak akan tertipu dengan dunia, sehingga lalai akan akhirat. Ini terdapat di dalam hadis riwayat Baihaqi. Maksud dari mengingat kematian yaitu menjadikannya sering teringat dalam pikiran kita, agar kita menyiapkan bekal. Dan maksud dari pemutus yaitu memutuskan kelezatan di dunia dan mendekatkan dengan kelezatan akhirat, sebagaimana yang terdapat di dalam Syarah Bulughul Maram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah bersabda, orang yang pandai adalah orang yang mampu mengevaluasi dirinya dan beramal, mencurahkan semua potensi untuk kepentingan setelah mati. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsu, kemudian berangan-angan kosong kepada Allah Ta'ala. Terdapat di dalam hadis riwayat Tirmizi. Juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bunyinya adalah, lalu mukmin manakah yang paling cerdas? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya, itulah mereka yang paling cerdas. Hal ini terdapat di dalam hadis Ibnu Majah. Itulah para pendengar Pelita Ilahi yang dapat disampaikan pada hari ini. Kematian bagi seseorang, bagi siapapun adalah sesuatu yang pasti. Jadi tak perlu takut akan kematian pada diri kita. Yang perlu kita tanyakan adalah sejauh mana kita mempersiapkan kematian ini dengan bekal yang paling terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti memberikan taufik untuk kita dapat mempersiapkan perbekalan khair jadi taqwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Wassalamu ala manittabal huda wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.